Di video ini gue mau sharing satu hal yang menurut gue bisa ngerubah seluruh hidup kalian ke depan. Sama suami lu, seorang istri, marahin suaminya terus. Lu menang argumennya. Mungkin lu bener, tapi akibatnya si suaminya menjauh dari istrinya. Dia akan mencari orang lain, atau sering keluar, atau apa deh. Ini berlaku buat lu yang udah married, atau yang lagi pacaran, atau buat lu di tempat kerja. Pokoknya apply di seluruh hidup kalian. Jadi kudu dengerin sampai habis. Mengalah untuk menang. Mungkin itu deskripsi yang paling nyangkut yang gue bisa kepikiran. Jadi maksudnya adalah walaupun lu bener, lu nggak perlu mencoba meyakinkan dengan argumen atau dengan kekerasan atau dengan aggression, dengan agresif. Dan gue bisa buktikan kalau lu melakukan seperti itu malah lu yang akhirnya kalah sendiri. Dan lebih baik kadang silence, gentle, kindness, kayaknya untuk ke depan itu lebih wise. Dan gue bisa buktikan. Nah jadi ini tuh bertabrakan banget dengan faham atau yang diajarin kalian. Kalau lu bener, lu jangan takut. Kalau lu bener, lu lawan. Kalau kita bener, kita harus lawan. Kadang kalian harus bisa lihat situasi. Harus bisa lihat apa yang kalian perjuangkan itu worth it gak untuk ribut-ribut sama pasangan kalian. Gue ada melihat sendiri ya, temen gue waktu itu pernah pacaran sama anak Konglo, oke? Ini 12 tahun, 15 tahun lalu. Ini pacaran sama anak Konglo. Dua-duanya lulusan Amrik. Dua-duanya pinter. Dua-dua kerjaannya bagus. Yang cewek anak Konglo, yang cowok ya orang oke lah. Karena mereka menerapkan, karena mereka baru lulus kuliah, apalagi dari Amrik, mereka merasa bangga dan proud banget. Apalagi di Amerika lu dididik untuk, wah lu kalau bener jangan takut, lu lawan, lu argue, lu harus argue untuk meyakinkan lawan bicara lu tuh bahwa lu itu bener. Contohnya ya di sini, mereka waktu itu kita lagi makan rame-rame. Singkat cerita karena masalah gaji di sebuah perusahaan. Temen gue kerja di perusahaan X, oke? Nah dia bilang gaji di perusahaan X ini struktur gajinya seperti ini formulanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah si cewek yang anak Konglo dia bilang, oh enggak, gue baru aja ketemu CEO dari perusahaan itu. Dia bilang struktur gajinya itu X, Y, Z kali A kali B gitu, oke? Kurang lebih kayak begitulah. Nah terus temen gue, oh nggak bisa, gue yang kerja di sana, gue tahu banget struktur gajinya, kan gue kerja di sana. Nah terus si cewek lanjut, lah gue kan ketemu CEO-nya, masa CEO-nya nggak ngerti, kan dia yang bayar pegawainya. Jadi selama kita dinner, itu tuh mereka berdua, pasangan nih padahal udah pacaran 4 bulan, 6 bulan. Mereka tuh argue soal itu. Arguenya tuh sampai yang jadi debat, kayak debat gitu. Nah itu tuh buat kita yang teman-teman mereka semua tuh kayak jadi awkward loh, kok jadi kenapa berantem soal beginian. Ini masalahnya lagi cuma Sunday night dinner, lagi santai sama teman-teman, kenapa jadi serius berdebat soal kerjaan. Intinya gue bilang ke temen gue yang cowok, kenapa sih lu perlu debatin gitu loh, kenapa lu perlu argue terus? Iya karena gue merasa gue bener. Iya, tapi buat apa diributin, meskipun cewek lu itu salah, anggap aja ya, lu yang bener. Buat apa sih, satu, lu mempermalukan dia di semua temen-temen. Kedua, ini lagi Sunday night dinner, kita lagi nice evening, lagi chill, lagi santai-santai. Kenapa lu perlu meinikan ego lu, memenangkan argumen lu? Buat apa? Itu tuh membuat suasana jadi tegang. Worth it gak sih yang kayak gitu, dimenangin argumen kayak gitu loh. Nah jadi, bayangin alternatifnya. Anggap si cowok yang bener, si cewek yang salah, anggap aja. Tapi kalau si cowok lebih wise, dia bisa aja kan, oh ya udah babe, oke, ya udah, oke babe, udah santai, terus kita move on next topic, selesai, masih tetap happy, tetap apa, ya udah gitu loh. Nah, gue nyebut contoh ini karena ini salah satu yang menjadi kunci akhirnya mereka bubar, oke? Karena setelah kejadian itu ada kejadian lain lagi, tapi intinya adalah
Kalau menurut gue salah satu faktor terbesarnya si teman gue ini yang cowok ini, dia selalu berusaha argue. Gue bener, kita udah janjian jam 12 hari ini untuk nonton, lu nggak boleh rubah karena kita udah janji, lu harus komit. Padahal ceweknya, aduh gue lagi capek nih, kita nggak usah nonton yuk, aduh gue lagi nggak bisa. Jadi intinya guys, terus jadi tegang terus. Relationship mereka tuh gue lihat tegang terus. Selalu dipenuhi dengan argumen-argumen yang menurut gue tuh nggak penting. Lu menangin juga nggak ada untungnya. Lu nyantai dikit lah. Ini tuh lu lagi in a relationship. Bukan lu lagi kayak apa sih dalam satu kontrak yang lu harus kalau udah janji lu harus tepatin gitu. Terlalu rigid gitu. Pada akhirnya mereka bubarkan. Terus gue bilang ke temen gue, sekarang lu udah bubar. Lu nyesel gak? Cuma gara-gara lu pingin bener. Lu pingin selalu bener. Dan muasin ego lu. Bahwa lu itu yang bener. Dan lu ajak ribut terus pasangan lu. Lu gak jadi married sama anak kong lu. Padahal ayolah, honestly lah. Dia anak kong lu. Lu orang, ya lu bukan kong lu gitu. Mampu, tapi lu bukan kong lo levelnya. Dia udah mau sebenarnya sama lu. Lu sendiri yang ngancurin. Ya udah, nggak jadi. Itu salah satu contohnya. Nah, contoh kedua, oke. Barusan ini, beberapa hari ini, Presiden Trump ketemu Presiden Putin, oke. Amerika dan Rusia. Di seluruh tatanan politik Rusia dan Amerika dari dulu, selama 50 tahun, selalu nganggap Rusia itu adversary, musuh, oke? Selalu dianggap musuh. Selalu Amerika selalu curiga Rusia nih nggak bener, Rusia nih nipu, Rusia nih begini, begono, selalu negatif, oke? Dan Amerika tuh ada sanction terhadap Rusia, oke? Selalu pokoknya Rusia tuh dianggap musuh. Sama negara-negara Eropa juga pokoknya ngelihat Rusia tuh, Rusia nih sesuatu yang perlu dihati-hati, makanya ada NATO segala macam. Oke, kita bukan bahas mau ke sana. Cuma apa yang dilakukan Presiden Trump ini beda. Makanya kalau kalian lihat orang Amerika, seluruh expert Amerika, selalu expert politik bilang kenapa ya Trump dekat sama si Putin. Kita nggak bilang benar atau salahnya. Cuma dari sudut pandang si Donald Trump, dia kan juga pernah bilang, kenapa gua mau ribut sama Rusia? Why? Bukankah lebih baik kalau kita itu justru merangkul Rusia? Karena at the end of the day, Amerika, Rusia, China tuh negara besar. Si Trump tuh cinta damai sebenarnya. Gua tuh kalau bisa, gua tuh businessman. Trump itu businessman. Businessman maunya damai, maunya make money. Kalau perang susah make money. Iya bisa make money dari jual senjata. Cuma tuh ngeborosin dia punya ekonomi yang lain gitu loh. Yang kaya tuh cuma bagian industri senjatanya. But anyway, kalau gua selalu musuhin Rusia, ini Rusia sama China jadi satu nih. Rusia sama China jadi satu nge-gang up ngelawan Amerika, gue in trouble. Jadi bukankah lebih baik kalau gue merangkul Rusia? Lebih baik kalau Rusia lebih dekat ke US. Lebih baik kalau kita tuh jadi temen daripada kita berantem. Belum lagi kalau kita selalu berantem terus sama Amerika, berantem terus sama Rusia. Bukankah itu memperbesar kemungkinan perang nuklir? Intinya ke sana. Tapi bukankah lebih indah kalau kita tuh semua tuh damai bersama lah. Walaupun dengan orang yang lo anggap musuh selama 50 tahun gitu loh. Oke, contoh politik lokal misalnya. Kita tahu presiden kita sekarang dan presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya waktu itu 2 kali kontestasi dengan Presiden P. Oke. Nah, itu tuh Presiden P waktu itu tuh gontok-gontokan abis-abisan gitu loh, ya kan? Tapi yang dilakukan Presiden J setelah kontestasi berakhir, dia malah merangkul kan. Malah Presiden P diangkat menjadi menterinya. Yang waktu itu semua orang, gila, ini kok gila banget, kenapa diangkat jadi menteri? Wah, banyak pro dan kontra dari pendukungnya.
Tapi akhirnya tuh dengan merangkul itu kedua orang ini saling respect gitu loh. Merangkul yang tadinya so-called dipikir musuh gitu. Tapi menjadi suasana jadi damai, jadi harmoni, jadi nggak ribut-ribut. Dan akhirnya everybody happy. Terlepas dari ini benar atau salah apa ya. Cuma lo nggak bisa pungkiri bahwa ini adalah strategi yang brilian gitu kan. Dan pada akhirnya Presiden P juga happy sekarang jadi presiden. Dan kalau lu pikir juga Presiden P selama 2 pemilu sebelum ini yang dia kalah 2 kali apa 3 kali ya, pokoknya dia kalah terus. Itu karakter dia sama. Dia selalu berusaha memprojek orang yang kuat, orang yang ini gebrak-gebrak beja, marah-marah, kayak memproyeksikan dia strongman. Oke? Tapi di yang terakhir dia menang, image-nya yang terakhir adalah dia itu tulus, dia itu sabar, gemoy, lucu, kindness, compassion, jauh dari image strongman yang gebrak-gebrak meja marah-marah gitu. Dan akhirnya dia menang. Dan juga inget, si Presiden P pernah waktu debat dikasih nilai 11 dari berapa 100. Udah abis-abisan dihina sama lawannya, ya gak? Sampai dianya tuh kayak, dalam banget gitu. But, dia bisa merangkul partai pendukung oposisinya. Itu guys maksud gue. Dan therefore karena bisa melakukan itu, dia sekarang jadi supportnya tuh kuat sekali. Dia tuh udah pemerintahan, dia mau lulusin apa aja bisa, karena dia melakukan itu semua. Dia bisa aja kan gebrak-gebrak atau kayak, yes gue udah menang, lu tadi musuh gue abisin lu semuanya. Bisa aja, bisa. Tapi dia nggak melakukan itu. Karena dia tahu kalau dia melakukan itu, nanti dia memimpin Indonesia tuh selalu tuh ada resisten, ada perpecahan gitu loh. Pokoknya jadi sulit karena dia tahu buat apa. Capek guys. Contoh lain lagi terakhir. Kita tahu ada artis NM yang terkenal tuh, dia tuh sangat agresif, berani, siapapun dilawan, siapapun disikat, ngomongnya tuh bisa jebret-jebret, wah pokoknya tuh nggak takut ribut lah, militan gitu, kuat gitu ya. Dan kalian kan, kita semua tahu lah apa yang terjadi dengan dia dan anak-anaknya ya, anak perempuannya. Itu juga kejadiannya sangat heboh kan, sangat ribut-ribut, sangat drama, sampai wah drama banget deh, yang kita tuh nggak kepikir sampai seribut-ribut itu. Yang gue ngebayangin, karena inget ya, gue juga waktu dulu kecil tumbuh dengan keluarga yang ribut-ribut dan penuh dengan keributan. Makanya gue juga kenapa bikin video ini. Itu tuh rasanya tuh gak enak banget guys. Saling anggota keluarga itu saling teriak-teriak, suami dan istri teriak-teriak. Ini nih yang anak kecil tuh rasanya tuh tidak ada kedamaian gitu loh. Rasanya penuh dengan ketakutan, penuh dengan teror gitu loh. Selalu takut gitu, kalau orang tua datang malah takut salah, takut diomelin, takut mereka berantem. Selalu tuh kayak terrorize gitu loh. Nah, intinya lu ngebayangin ya, NM mungkin bener, mungkin di beberapa hal dia bener, mungkin di beberapa dia lagi berantem sama orang dia bener gitu. Tapi itu membuat situasinya di rumahnya tuh menjadi, I imagine lah ya, gue nggak tahu kan. I imagine tuh sangat mencekam gitu. Dan therefore kelihatannya, menurut pendapat gue, bisa dilihat makanya dengan anaknya ada tegangan tinggi. Dan anaknya juga sepertinya juga punya yang keras gitu. Jadi keras sama keras gitu. Ibunya keras, anaknya keras gitu. Oke? Karena dia belajar melihat semua itu. Adu berani, nantangin, gak takut, hajar gitu. Jadi anaknya juga ya seperti itu gitu. Apakah itu benar atau salah? Sure. Apakah lu mau bilang kalau berani jangan takut? Sure. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih memilih damai sih. Mau hidup santai aja gitu loh. Gak usah ribut-ribut. Dan juga kalau gue perhatiin di zaman sekarang ya, banyak dulu, I think beberapa tahun lalu konten creator tuh yang
flexing, atau gayanya tuh meledak-ledak, atau gayanya tuh mau ikutin Andrew Tate, mau kombatif, mau keras, mau terlihat keras, mau kelihatan macho, mau kelihatan apa. Oke, mungkin bisa itu jadi membuat membuat menarik, attention, game of attention. Tapi secara long term mungkin untuk sekarang ini bukan itu yang diperlukan gak sih? Kita tuh udah capek untuk hidup sehari-hari itu udah penuh perjuangan, hidup sehari-hari itu udah capek, udah banyak tantangan. Nambah ribut-ribut lagi tuh, is it worth it gak? Intinya bukan kita selalu ngalah ya, again, intinya bukan selalu ngalah. Cuma menurut gua tuh lebih bijak untuk pick your battle. Pilih lu punya battle, peperangan mana, argumen mana, ini penting dan perlu diargumenin. Atau kayak, ini cuma masalah, misalnya istri gue mau bilang bumi itu rata bukan bulat gitu. Ya udah, gue nggak akan, oke babe, daripada ribut-ribut. Soalnya kalau lu ribut terus sama pasangan lu, sama orang-orang lu ribut terus, itu akan, energi lu kan jadi energi jadi ribut-ribut gitu loh, kombatif gitu kayak. Tapi itu membuat suasana tuh jadi tegang gitu loh, kalau menurut gue ya. Karena gue udah mengalami hal itu ya, jadinya dan gue udah mengalami hal family, gue udah hidup di family yang penuh dengan ketegangan dari gue lahir sampai gue SMP 3. Terus setelah SMA dan ke depan kan gue sama bokap gue, itu gue ngelihat sisi dunia lain, gimana sih keluarga kalau harmonis. Of course kita ada masalah sendiri, tapi maksudnya tuh at least ya nggak teriak-teriak, nggak ribut-ribut, semuanya halus. Ada hal yang dibahas, ada hal yang nggak dibahas. Itu tuh suasananya lebih, kayak di rumah tuh bisa nyantai gitu loh. Daripada kayak, wah selalu tegang, wah apa nih, mau ribut apa nih, gue harus siapin, gue kumpulin bukti. Aduh, maksud gue, capek men. Kita nyantai aja lah. Maksudnya, dan yang lebih indah adalah itu, kalau lu bisa merangkul orang yang mungkin lu anggap itu musuh, lu bisa jadiin kawan tuh, itu menurut gua victory yang paling hebat. Dan I think semua agama manapun ngajarin kayak gitu, ya gak? Makanya gua juga nggak ngerti juga tuh dulu yang misalnya orang anak sekolah di Indo ya tawuran-tawuran, gua paling nggak ngerti itu. Itu kan kalau dipikir-pikir katanya, bukan gua nggak ngerti ya. Cuma katanya, oh masalah ego, oh masalah ceweknya digangguin, oh masalah diledek, oh masalah, pokoknya masalah ego lah sebenarnya, ya gak? Masalah pride sekolah gitu. Tapi kalau pikir-pikir tawuran itu, lu bayangin ya, lu demi ribut-ribut, demi membuktikan lu macho, lu maskulin, cuma lu ada probability kan, namanya tawuran kan, bisa aja lu kalah kan, bisa aja lu luka-luka, bisa aja lu jadi cacat, bisa aja lu nanti kepalanya bocor lah, apalah. Apakah itu worth it gitu loh? Worth it gak sih? Itu yang makanya jadi bisa konyol, apalagi kalau ada yang sampai lewat gitu. Itu kayak beneran konyol gitu. Lu mempertaruhkan untuk hal yang apa sih, ego. Abis SMP SMA juga lewat, nggak pernah kan kita di interview kerjaan, kamu waktu tawuran menang. Kan kayak, you mau main jago-jagoan sama siapa gitu. Nggak ada yang peduli, Edian, lu menang atau kalah tuh nggak ada yang peduli. Sebagai penutup video ini, ya gue cuma mau bilang itulah, lu coba pikirkan matang-matang kalau lu mau ribut-ribut. Karena dalam beberapa hal, walaupun di ribut-ribut itu lu menang, tapi sebenarnya lu kalah. Contoh kayak temen gue yang tadi, lu menang berargumen, lu bener, tapi lu kehilangan kesempatan menjadi mantu triliuner gitu loh. Lu menang argumen sama pacar lu, tapi Edian lu kehilangan pacar lu. Lu menang argumen sama suami lu, seorang istri, marahin suaminya terus. Lu menang argumennya, mungkin lu bener, tapi akibatnya si suaminya menjauh dari istrinya.
dia akan mencari orang lain atau sering keluar atau apa deh. Kadang in a fight tuh kalau kayak everything lu harus fight, you bukan kelihatan jadi macho maskulin, malah kelihatan jadi paranoia atau troublemaker gitu. Jadi itu aja guys yang gue mau sampein in your in your relationship. Mungkin bisa dicoba. Nggak semua argumen lu harus menangin. Nggak semua karena lu merasa bener lu harus fight terus. Karena pada akibatnya long term mungkin lu sendiri yang akan rugi. Oke? Oke, itu aja gue mau makan siang. Thank you guys.